berikut. Kebangkitan Yesus membenarkan kita. Roma pasal 4 ayat 5 dan pasal 5 ayat 1. Saya akan bacakan. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, jika hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kalau saudara mau hidup damai sejahtera, barangkali engkau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sedang menyaksikan siaran online ini. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan sejahtera di bumi dan di surga. Haleluya. Hal yang berikut menjamin kebangkitan orang-orang percaya di masa yang akan datang, karena dialah dua sulung kebangkitan. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 22. Saya akan bacakan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Nah, ini yang harus dunia tahu. Berita seperti ini yang harus kita beritakan kepada semua orang. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, saudara, yang berdosa ini kan adalah Adam ketika dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Tetapi kenapa kita keturunan-keturunannya, semua manusia yang ada di dalam dunia ini kecipratan dosanya? Itu karena dosa nenek moyang mengalir sampai ke kita. Tapi ingat, firman Tuhan katakan oleh karena satu orang berdosa, kita semua ikut berdosa. Tetapi ketika Yesus menebus kita dengan kuasa kebangkitannya, satu orang benar, kita semua dibenarkan. Amin, saudara. Saya baca sekali lagi ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, kita semua orang-orang yang sudah mati. Karena apa? Karena dosa. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan firman Tuhan katakan keselamatan kita tidak dapat jumpai di dalam diri siapapun di bawah kolong langit ini. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Kita hanya bisa jumpai keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan itu harga mati. Saudara tidak bisa jumpai keselamatan kepada siapapun di luar Tuhan Yesus. Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kebangkitannya memberi kita hidup. Ya, sebagaimana tema Yesus hidup, ada hari esok. Wahyu pasal 2 ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Haleluya. Kuasa kebangkitan yang memberikan kita hidup. Amin. Kuasa kebangkitan yang memberikan kita semangat dalam kita menjalani hidup ini. Karena
kita ada di dunia ini hanya bersifat sementara, tidak bersifat kekal. Yang kekal ketika kita beralih ke dunia yang lain. Kita meninggalkan dunia ini dan kita bersama-sama dengan Kristus di sorga yang kekal.